Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Panji dan Gamila. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf. Maaf. Itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo memelihara dia, lo panggil namanya, nggak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, Udah akur BMKG sama Brin. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Wan? Hah? Kalau tahu, Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. Terima kasih. Tamu rumah kita nih soalnya nih. Iya, Sekarang gantian bertamu. iya. Lo pernah nggak sih berdua begini? Di Beberapa kali ya pernah. Di- Terakhir di Deddy Corbuzier kayaknya. berdua? Iya. Iya. Iya kayaknya. Iya benar. Pikir dulu ya Mila ya. Ingat-ingat ya. Iya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik, Bapak. Baik ya. Ini gimana sih pertemuan kalian pertama kali? Lucu banget lagi. Ini tuh episode keberapa yang lu ngundang suami istri gitu? 4 atau 5 lah. Ada beberapa si Ebel Ebel. dan istri, Ya. Harry Hore dan istri. Oh, Ryuka. Iya. Waktu itu. Dulu tapi. Udah lama sekali. Iya. Tapi komposisinya selalu gini ya? Maksudnya? Boleh nggak lu duduk sini? Jangan dong. Ntar lu yang nanya-nanya. Kita kan nggak ada kisah berdua. Mungkin pertanyaannya dari seorang perempuan kepada bapak-bapak gitu. Oh, Bisa ya, juga kan? Bisa juga sih, nggak terhalang posisi sebenarnya kalau pengen Iya nanya. kan, Iya, nanya iya. mah nanya aja. Kalau pertemuan lo pertama dari Mila sih gue udah tahu. Dari versi lo ketemu. Emang kita emang gue mau cerita? Nggak pernah. Pokoknya gue Gue ingat. keluar dulu ya. Jangan. Panjang kayaknya ntar. Iya, Aduh iya. tumpah lagi. Enggak, pokoknya gue ingat pertama kali gue dengar suara Gamila. Gue ingat karena dia pendengar Hard Rock FM Bandung waktu itu. Terus dia nelpon, terus gue ingat siapa namanya? Gamila. Iya. Terus gue bilang, lucu ya namanya gitu. Gue masih ingat itu momen. Baru abis itu dia ngelamar ke Hard Rock FM. Terus gue ingat waktu gue masuk, dikumpulin penyiar-penyiar baru. Gue masuk. Cuman gue nggak tahu siapa aja. Cuman gue udah ngeliat, abis itu kenalan, abis itu dia jadi reporter, terus jadi penyiar, terus jadi produser gue. Terus jadi pelakor. Cie. Langsung ke situ. Iya, begitu itu terjadi. Itu urutannya. Sama kan ceritanya? Sama sih. Heeh. Pelakornya beneran. Bener. Waktu itu lo sama? Gue sama pacar gue, dia juga sama pacarnya. Oh, sama-sama merebut. Betul. Kurang aja. Yuk. Bisa aja, klasik. Yang penting masuk dulu punchline. Iya, ada LPM dikit nih acara ya kan. Iya. Berapa lama sih pacaran lo berdua nih? Penting banget sih pertanyaan gini. Iya. Kan pagi-pagi pasti sedih nih. Oh iya. Iya, Oh iya. kita harus bikin orang menangis. Iya. Oh ya Allah. 3 tahun kayaknya, Oh, lama juga ya. lumayan. Saya ingat gue. Sebelum memutuskan untuk menikah, Iya. lo perlu waktu 3 tahun. Iya. Apa sih yang bikin lo yakin sama Mila? Dua kali. Kena lagi dari punchline. Aduh ya Allah. Lucu ya gue. Ya apa lo yang bikin yakin? Kan Kamila galak katanya. Gamila galak. Sebenarnya pada zaman itu Mila nggak galak. Setelah nikah sama gue malah marah-marah mulu karena mungkin stres kali ya sama gue. Dibikin stres kehidupannya. Tapi waktu itu sih bukan. Waktu itu di kepala gue adalah kami itu udah ngelewatin banyak banget. Terus tapi dia masih sayang sama gue waktu itu, masih cinta sama gue.
Terus udah gitu gue pikir, Masih emang sekarang enggak? ya kan sekarang kan mungkin beda. Oke, ya. Cinta ketika pacaran sama cinta ketika nggak tahu berapa tahun nikah. Iya. Tapi waktu itu pokoknya gue melakukan sebuah kesalahan yang besar, tapi dia masih tetap ada sama gue, baik sama gue. Terus gue bilang kayaknya gue nggak ada lagi sih perempuan yang mau kayak gini sama gue. Terus gue nonton, gue sama Mila abis nonton film Mr. and Mrs. Smith Oke. di Ciwok. Pulang-pulang dari situ gue pikir, kelihatannya seburuk-buruknya permasalahan dalam pernikahan bisa diselesaikan. Di film itu kan kesimpulannya gitu, Angelina Jolie itu ya? sama Brad Pitt. Iya. Habis itu gue ngelamar Mila. Gua Karena ngelamar ngerasa kayak Brad Pitt atau dia. Angelina Jolie. Jadi ada kesalahan yang lo lakukan, tapi Gamila memaafkan atau disimpan seperti Mulyono. Apanya masalahnya? Disimpan dijadiin senjata gitu. Iya. Emang kesalahan apa yang dibikin Mulyono? Oh, kesalahan orang-orang. Orang-orang. Dia jadi panas. Iya. Iya itu. Kayaknya kesalahan juga gue pernah cerita sih. Ke orang-orang kali, ke gue mah enggak. Ini moralnya apa sih? Enggak ada ngisi waktu ngabisin sejam aja ya. Oh iya. Pokoknya gue waktu itu selingkuh dari Mila. Dan lu bisa maafin, Mil. Sebenarnya ada plot twist-nya. Nah, politisnya adalah Setelah pesan-pesan berikut. Beneran acara TV pagi. Kata lu mau gitu. Iya. Gue Itu selalu anak lu siap. ngerekam loh. Anak lu udah tahu kisah Iya, ini dia belum? udah ngata-ngatain. Tahu, kayaknya nggak tahu deh. Enggak lah. Enggak. Iya. Enggak lah. Ada plot twist-nya tuh apa? Ya nantilah. Oh, enggak layak on air. Enggak Plot layak twist. on air. Enggak layak on air. Oh. Apaan sih belum kerja? Jadi bingung gue. Biar seru aja. Iya. Maksudnya emang lu bisa memaafkan itu, Mil? Memaafkan orang selingkuh lu bisa? Enggak bisa lah. Nah, tapi Udah ini loyal orangnya, kan gue orangnya loyal, memiliki loyalitas dan kepekaan luar iya. biasa. Aku sangatlah suci dan rajin menabung. Itulah kepribadianku. kayak baik dan rajin menabung, bukan suci ya. Kayak Berarti suci. lebih di atas baik. Sungguh mulia. Mulia. Nah, mulia mungkin. Iya. Mulia Bijak dan dan rajin bajik. menabung. Iya, bijak dan bajik. Iya. Berarti lo melihat ada kelebihan Panji yang bisa menutupi kesalahan itu. Selain bisa ngelihat jauh, Panji. Sedikit Orang nggak tahu diperjelas. konteksnya ya. Iya, Sedikit diperjelas dulu dong. Iya, jadi gue waktu ke tempatnya Panji, kita lagi nunggu bis buat pulang nih. Terus pas lagi ngelihat dari jauh ada bis. Oh iya tuh bisnya tuh, kata Panji. Padahal masih samar-samar banget. Yang lain nggak ada yang Yang ngeliat. lain nggak ada yang lihat. Cuman Panji yang bisa lihat Kata itu. Mila, oh ya udah benar karena dia emang kelebihan satu-satunya kelebihan dia bisa lihat jauh. Iya. Ya emang masih samar-samar, belum ketahuan. Emang gua pemburu kali zaman dulu ya, biasa ngeliat jauh-jauh. Iya, emang menurut lo dia baiknya apaan? Sampai bisa mengalahkan kesalahannya itu loh. Anjing, Makanya mengalahkan lu kesalahan. ngasih pertanyaannya sebelum ketemu, jadi gue persiapkan. Gue lemot bang, jadi Ya gue nggak tahu tungguin, jawabannya apa. kita tungguin aja. Ya. Alhamdulillah. Jangan tidur. Tinggal tidur. Jangan tinggal tidur. Menurut gue apa ya? Menurut gue Susah bener nyari baik-baiknya nih. Ya, emang sih kayak susah ya. Udah ke iya kan karena gue dan Panji itu saling mengisi aja gitu. Jadi ntar kalau misalnya kan dia tuh banyak so taunya tuh. Iya, ya lo bilang ya. Tadi gua kan ngeliatnya mah percaya-percaya aja Modal begitu lo yakin ngomong. kan. Iya juga nih anak ya. Iya. Modal yakin dulu. Iya. Pokoknya begini, terus kalau gue jadi gue yang tergali untuk belajar lagi, lihat dulu, research dulu, Google dulu gitu kan. Nanti baru yang oh ternyata ada jalan lain. Yang kayak gitu tuh sering banget sih sama Panji. Cuman itu jadi kayaknya mungkin melatih gue juga untuk terus belajar. Terus menjadi bijak ini dan masih belum menjadi mengungkap bajik. kebaikan ini. Masih belum mengungkap Kelemahan dia kebaikan. kan. Habis Karena cerita kan kelemahan panjang. orang itu kelebihannya. Betul, Ya betul itu ya. Lo bisa kelemahan dia. kelemahan Panji membuat lo jadi rajin belajar. Iya tuh, jadi rajin belajar, awet muda, ya kan? Itulah. Jadi gak gampang pikun, bergerak terus. Tidak gampang pikun Iya, seperti iya. banyak masyarakat juga. Jadi Tapi waktu gue ke rumah lo, gue lihat gestur lo berdua kayaknya tidak terlalu dominan Gamila deh. Apa pura-pura tuh gimana sih?
Kenapa sih lu selalu nyangkain gue pura-pura bang? Pura-pura tidak dominan kemarin, padahal sebenarnya Nggak dominan tuh gimana? Dominan tuh gimana? kan kita bisa lihat orang nih. Gue di pangku di Bukan. atasnya gitu. Dominatrix. Kan kita bisa lihat hubungan orang nih, suami istri, kalau kita lihat, wah ini kayaknya si cowoknya yang dominan nih. Dari cara ngomongnya, dari cara ngeresponnya, Panji. Kemarin gimana? Iya gue ngeliat kayaknya, udah kan banyak yang bilang nih, Panji takut nih sama Gamila gitu. Padahal, Gue kan pernah cerita sama lu. Eh. Gue bukan takut, sungkan. bukan Ya justru. kayak orang pendidikannya kurang. kayak orang pendidikan kurang. Sungkan ya. Iya kan? Ketemu orang lebih pintar sungkan gitu ya. Iya, sungkan. Masyarakat kecil. Ewu pakai ewu jadi. Pakai ewu. Selalu Iya. nanya, ini Bud, ini abis belanja, ini taruh di mana? Gue kayak, ya Allah gitu aja mesti dibilangin gitu kan. Ya kalau orang pendidikannya kurang suka gitu. Nggak tahu. Padahal gue ITB loh itu kan. Iya tapi gue nggak ngeliat itu sebenarnya waktu yang kemarin itu. Berarti emang enggak. Iya. Atau mungkin gue pandai ini. Bener mungkin ya, pandai menutupi saat itu. Ada apanya, masking gitu istilahnya. Masking tuh kayak memakai topeng lah ya, Topeng, memakai ya. Mungkin ini, ya. melihat situasi, membaca situ. Kan gue udah bilang gue lebih peka Betul, gitu. karena mungkin ada yang datang orang nggak enak mempermalukan Panji gitu ya. Mempermalukan keluarga. Mempermalukan gue. Nah, Iya. mempermalukan gue. Iya kalau lo tetap diperlakukan seperti orang yang pendidikannya kurang gitu. Emang ekspektasi lu tuh gimana? Mila ngomong terus gitu tuh. Iya, pokoknya karena gue udah membawa Ekspektasi. Dari mana itu ekspektasinya? Kan lo berdua udah rumor lo kemana-mana. Masa iya? Iya, Panji tuh Ada takut. gosipnya Mil, kita. Takut sama Gamila gitu. Gue Oh, cerita ke Popon yang tentang itu ada di. Gue bilang gue kesana kayaknya Panji enggak dia nggak takut-takut amat sama. Nggak takut-takut amat. Enggak ada takut ya. Iya. Nggak takut-takut amat. Iya. Iya, kata si Popon, ya itu kan lo agak ada lo cing, lo pulang juga digampar Panji. Iya, gue lihat nggak terlalu gitu, nggak terlalu dominan Gamila. Enggak ya ternyata. Nggak tahu gue sejujurnya nggak ngerti konteksnya. Menurut gue biasa-biasa aja kemarin mah. Cuman santun aja karena kita kan lagi jadi tuan rumah kan. Oh, ya itu. Biasa aja tapi nggak gimana-gimana biasa aja. Emang kayak gitu Mila. Enggak gitu. Aku so tahu. Kan gue ngeliat ininya lo berdua waktu gue. Kan gue udah cerita nih, gue pengen ke Australia. Cari referensi. Termasuk video lo berdua. Mas kapan? Apanya? Video gue yang mana? Video lo berdua lagi ngomongin tentang habis Oh, Australia. lagi nge-review ya, Lagi ya habis nge-review trip dari Australia. Zaman Iya, dulu iya. banget. Iya, gitu. Jari-jari yang mau pergi ke Mount Buller. Mount Buller betul. Oh iya, gue Iya. ingat. Lucu banget. Nah, itu pak lo dipotong-potong mulu Ji ngomongan. Enggak gitu. Iya, gitu. Oh, tapi kalau kayak gitu mah Mila emang gitu orangnya. Dan rasanya kemarin juga gitu nggak sih? Enggak ya? Santun dia. Santun. Kalau Ayu. Jadi tamu. Iya. Ayu nih. Ayu. Iya. Ya jadi gue bilang kayaknya enggak lah, kayak Panji cukup wibawa sebagai seorang bapak. Anjay. Iya. Gokil. Padahal kalau sendiri-sendiri lo ngomongnya pada banyak lo berdua lo. Iya. Kenapa begitu berdua ini nggak ada? Menurut gua insting penyiar. Kalau penyiar itu nggak saling tumpang tindih. Gak boleh tabrakan kalau ngomong. Cuman ngambil kesempatan boleh lah. Gitu. Supaya nggak kosong, terus diisi tuh biar nggak dead air. Tapi Iya. ntar kalau misalkan dia ngebaca satunya diam, terus langsung ngomong gitu. Menurut gua sih itu ya. Jadi lo di rumah juga gitu? Nggak. Nggak pernah saling tubruk ya. Kayak siaran, Pas kayak lagi siaran. diem, Iya. dead air nih kita gitu. Mainin lagu dah. Ini bercandaan cuma penyiar yang ngerti nih. Iya. Kalau lagunya udah bosan, kita akan kembali setelah pesan-pesan Iya, berikut bener. ini. Iklan deh masuk. Iya. Dinasti politik dalam stand up comedy Iya, lo betul, iya. disinggung sama Mega. Iya, Gimana sih itu sebenarnya lo yang minta Gamila naik atau gimana sih? Dari Gamila deh. Lo waktu naik di stand up fest. Emang gua anaknya asik. Maaf banget Mega. Bukan bilang lo nggak asik ya, cuman Emang gua anaknya asik. kayaknya gitu sih. Iya. Lo minta Gamila untuk naik? Enggak. Gua bahkan baru ngeh Mila itu naik pas lihat posternya. Pas posternya naik, gua, loh ada Mila juga gitu.
Jadi gue nggak tahu. Itu kan juga sebenarnya yang klarifikasi malah Ajis kan, Iya. bukan gue sama Mila. Nggak ada titip-titipan berarti. Nggak ada dong, nggak bisa. Emang nggak bisa sih si Ajis ya. Ajis termasuk galak untuk yang Iya, gitu. iya. Makanya kayaknya karena emang dia galak, anak-anak tuh nggak pernah ada yang komplain secara terbuka. Belakangan, kan akhirnya Mega tuh klarifikasi di YouTube Rigen. Mega bilang itu mah keresahan anak-anak kabupaten, komika-komika kabupaten yang nggak pernah dapat kesempatan. Dan itu keresahannya memang terhadap Aji sebenarnya. Gitu. Cuman ya karena kebetulan acaranya total politik dan mereka habis kena hajar sama gue, konteksnya dikenain ke gue. Tapi bagus banget Jok, kalau menurut gue ya. Joknya sih bagus Mega. banget. Iya, Joknya Mega bagus banget. Iya. Jadi emang nggak ada sama sekali ya. Karena cukup mencoreng nama Panji juga itu. Pas banget, Ji. Enggak lah. Enggak Lu mencoreng. Botak banget sekarang, Ji. Ya kan gue cukur kan, palanya gue. Kalau gampang banget teralihkan Bang. Gue sih pengennya punya rambut kayak lu ngambil. Saya tidak diberikan sama Tuhan. Tapi enggak. Kalau dibilang mencoreng, rasanya enggak lah. Karena gue juga nggak pengen ngasih beban ke Mega. Mega tuh katanya tuh takut ketemu sama gue gitu. Padahal mah guenya nggak apa-apa. Jadi, dan gue juga akhirnya mau bikin konten sama Mega kan. Lo kalau denger berita kayak gitu terganggu nggak sih, Min, tentang Panji? Apa aja, apalagi yang buruk-buruk ya? Terganggu nggak? Enggak sih, menurut gua semua kan ada konsekuensinya. Kalau emang dia yang udah melontarkan satu opini, kadang gue juga ikut goblok-goblokin juga di rumah. Syukur mampus gitu aja nggak apa-apa. Itu betul. Benar adanya itu. Saya menerima itu dari Kalau misalnya memang dia melempar sesuatu kan pasti dia yang menuai lagi, ya udah gitu aja. Cuman nanti kadang-kadang kalau dulu-dulu ya barangkali mungkin pas awal-awal Mas Anies nyalon ya. 2017. Mungkin saya agak di rumah agak menuntut, ngapain lu dukung dia gitu kayak gitu-gitu masih ada sih. Tapi sekarang kayak sebenarnya jauh sebelum itu gue udah paham karena gue juga kerja di media kan, sempat di Metro TV tuh di bagian produser, jadi udah paham lah orang politik tuh ngeliat entertainer terutama tuh kayak udah ngeliat kita tuh badut-badut aja. Jadi gue juga ngerasa kayak ya nggak usah terlalu dianggap serius juga gitu politisi, barangkali motivasinya itu. Cuman kalau kembali lagi kalau ke Panji ya biasa aja, gue udah tahu dia bakal gitu. Kalau dia kena sesuatu terus dapat viral, gue rasa yang kasihan justru yang percaya sama Panji gue. Gue suka kasihan sama fans-fansnya Panji yang ya ampun Bang Panji hebat banget kayak gitu, suka kayak ya Allah lu nggak tahu itu konten doang gitu. Gue kadang-kadang suka gitu. Maaf. Gitu. Kalau Panjinya mah be aja gitu. Jadi pinter-pinter itu konten. Tapi orang nggak bisa pura-pura pinter, gak bila pura-pura bego bisa. Hah, gimana maksudnya? Orang kita tuh pernah bahas ini. Kita pernah bahas ini. Iya, orang tuh nggak bisa pura-pura pinter gitu. Tetap aja bakal ketahuan kalau ini anak nggak pinter. Kalau pura-pura bego kan bisa orang pinter terus pura-pura bego. Maksudnya kesimpulannya Panji pintar. Iya. Oh iya, alhamdulillah. Langsung lurus. Kalau ada yang Langsung kurang iya. Tapi bukan terus tetap bego ya. Buat lu dia tetap bego ya. bukan. Enggak, gue tuh tipe, jadi gue kan selama 2 tahun belakangan ini rada kurang kerjaan ya. Sedikit latar belakang. Jadi gue banyak belajar tentang autism, tentang ADHD. Belakangan gue belajar bahwa ada traits apa ya, gejala-gejala atau jejak-jejak yang itu ada di Panji itu ADHD. Gejala-gejala tuh ada di gue juga ada gitu. Jadi gue mencoba mempelajari bahwa gue tuh begini karena ada ADHD-nya, gue begitu karena ada autismnya mungkin gitu. Ya paling gue jadi kayak mencoba memahami dan jadi kayak bukan memahami kayak memaklumi gitu. Jadi mungkin karena dia kayak gitu karena ada pas lagi autismnya lagi ada itu, atau kayak gini karena ADHD-nya lagi ada gitu. Emang ya Ji, lo ada itu? Justru sekarang baru keungkap. Makanya lo mau ke psikolog nih? Iya, emang selalu ke psikolog. Cuman kalau dulu gue ke psikolog untuk mengurusi isu kemarahan gue. Waktu itu gue pertama kali ke psikolog juga sama Gamila. Gamila juga tahu itu. Diajak ke psikolog. Abis itu gue gonta-ganti psikolog sampai ketemu psikolog lagi, terus ya udah. Nah tapi anak-anak sama Mila beda lagi gitu. Sejak di Amerika malah justru. Emang lo pemarah sebenarnya? Pemarah banget sih Abdul.
Pemarah gue. Dan gue ngetawain seringnya dulu ya. Betul, betul. Dan dia nggak ngerti kenapa gue ketawa gitu. Betul, betul sekali. Pernah hujan-hujan gitu naik mobil dia mobil tua gitu, Honda 79 gitu ya. Honda Accord 79. Segalanya Namanya udah Charlie rusak lah Brown. itu ya, segalanya Si Charlie, udah ngap-ngap lah, nggak jelas, pokoknya bisa jalan kan. Spion udah loyo, itu teh apa namanya? Wipernya cuma udah- satu, dinamonya nggak kuat. Wipernya cuma satu, gitu-gitu kan. Hujan-hujan deras banget di Lampunya Bandung. mati, gue suka ada center. Ah, Masuk dia tuh nyetir ke jalan yang pembatas jalan, tau nggak lo, ya, kayak separator itu. separator gitu, grok gitu kan ya. Terus dia breakdown mentalnya gitu kayaknya ya. Nangis. Karena dia ketawa. Jadi gue lagi marah. Sorry aku potong. Marah karena Kenapa gue nggak ngeliat sih gitu? Marah karena ya pertama waktu itu tekanan gue gede banget sih Iya. waktu di Hard Rock FM Bandung kan waktu itu jadi program director. Jadi kan lampunya mati kan, hujan, terus gue punya senter, jadi gue giniin, tapi gue nggak ngeliat kalau ada pembatas Gue lupa ada jalan. bahkan itu. lo gituin di Buat mana? lampu, nambahin lampu. Nambahin ada lampu. Keluar. Iya, tangan Iya, gue tangannya keluar. keluar. Di bagian Hujan-hujan. Iya. Jadi lampu gue bisa gini-gini. Gimana tangan gue beneran. Tapi gue nggak ngeliat ada pembatas jalan. Ya Allah. Lupa juga. Kita mah sering lewatin jalan itu, tapi lupa. Langsung guguk kesel sama diri gue sendiri. Pas gue lagi kesel, Gamila ketawa. Sebenarnya itu kan menggambarkan comedic moment ya. Gamila ngeliat dari luar lucu nih momen. Tapi gue sensitif waktu itu, nangis gue. Dan gue sering kayak gitu. Sering banget gue. Dia nangis, gue ketawa. Iya sering banget. Setiap kali ada masalah dia ketawa. Sering banget. Sering banget. Schadenfreude. Iya. Menertawakan penderitaan. Sering banget. Sering banget. Lo sering nangis, Ji? Oh sering. Hingga kini? Pertanyaan yang bagus. Ya ke psikolog sih kadang nangis gue masih. Nangis di psikolog. Iya, masih nangis. Terakhir ke psikolog? Kapan? Minggu lalu Minggu lalu masih nangis? nangis. Apaan sih masalahnya, Mil? Bukan kalau ini mah karena Ya. isu personal gue yang kemarahan gue tuh datangnya dari mana sih? Marahnya gue tuh. Jadi kayak ibarat kabel kusut tuh lu pelan-pelan gitu. Ini gimana sih caranya gitu. Jadi dan itu menggali masa lalu gue. Terus gue harus mengkonfrontasi sama trauma-trauma gue betul. Gitu-gitu lah. Jadi kemarahan lo ini ada andil dari trauma masa kecil? Kan gitu, makanya gue bilang ada autisme, ada ADHD, ada trauma masa kecil. Kalau autisme itu biasanya mungkin kayak gue, kenapa motong dia banyak tuh ketika ada misinformasi, gue mencegah itu supaya ada misinformasi. Jadi kayak kalau lu pengen taat aturan, pengen apa ya, pengen menegakkan keadilan, itu adalah bagian dari ketika lo neurodivergent tuh apa lagi ya, lo cari aja lah, Google aja lah ya, neurodivergent. Pokoknya emang berarti ada yang beda gitu dengan apa ya, mungkin genetik dengan otak lo juga gitu. Nah mungkin Panji ada itunya gitu, ketika tidak menemukan sesuatu yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan keinginan dia, mungkin ada frustrasinya. Ya mungkin ya, saya bukan ahlinya, tapi salah satunya itu gitu. Ketika lo tahu itu kan lo jadi lebih tenang ya. Kalau menurut gue sih jadi lebih tenang. Oh ya ada penyebabnya gitu. Jadi lo sering motong itu karena lo tahu kalau dibiarkan ini akan semakin kemana-mana, melebar. Mungkin dulu keresahan. lebih ke situ ya. Sekarang lebih bodo amat ya. Kita lihat ya, kalau ada lubang dia jatuh, gue ketawain aja. Udah gitu. Karena disuruh juga ya sama psikolog ya. Maksudnya kalau misalnya kita berkeluarga kan ada kepemimpinan. Ya, Misalnya jalan dari rumah ke mall gitu, sesederhana itu ya. Nanti yang memimpin tuh siapa gitu. lo pasti. Nah, belum tentu. Tergantung. Kadang dia, kadang gua gitu. Tapi yang pasti ketika yang satu lagi ngelit, yang satu jangan ganggu-ganggu. Harusnya jangan ganggu. Nah, tapi dalam banyak hal ini biasanya ntar dia yang ngelit kan. Karena gue banyak ragunya. Gue tuh kayak apa ya? Kayak ilmuwan gitu. Gue tuh nggak pernah yakin 100%, selalu ada keraguannya gitu. Dan dia tuh 110 bahkan 200 kadang-kadang yakin doang gitu. Yakin Jadi doang. gua naruh dia di- 110, 200 yakin doang. Yakin doang. Jadi kalau jalan tuh Ya, berempat. aku yakin doang makanya. Iya, tapi enak Tapi kan. 200 ya? Iya. 200 tapi yakin, Yakin doang. Enak kan, tapi kalau punya orang yang yakin tuh enak karena agak bisa Tenang. limpahin ke tanggung jawab juga kan dia. Jadi biasa kalau jalan tuh Panji di depan, terus ini Shira, ini Dipo, ini gue. Karena gue ntar yang akan memperbaiki kalau misalnya salah jalan atau apa gitu, atau misalnya nyari apa gitu, ntar gue di belakang ngejagain gitu. Oh gitu ya Panji. Tapi anehnya, kan tadi kan deskripsinya kan kurang lebih gue yang paling yakin. Iya. Gue yang paling tahu lah mau kemana, Mila yang ngejagain. Tapi anehnya, ada masa-masa ketika gue justru lagi panik, nanti Mila yang tenang.
Sering juga tuh kejadian itu. Salah satu momen yang paling gue ingat adalah waktu banjir 2007 mungkin. Skill issue. Ya. Apa tuh skill issue? Dia nggak bisa nyetir, kalau menurut gue dia nggak bisa nyetir. Gue lebih jago nyetir. Dia nggak tahu kalau gigi 1 itu lebih aman kalau lagi banjir. Dia panik kan, ada anxiety naik. Gigi 2 masuk gigi 3, terus gue udah mulai ngomong tuh, minggir dulu ke kiri, minggir gitu. Nanti gue yang nenangin terus. Gitu. Kayaknya ya, sorry, Nah, kayaknya. nanti gantian kalau gue Kayaknya karena gue biasanya yakin ketika gue masuk ke sebuah situasi yang sudah gitu, loh kok nggak sesuai dengan rencana, gue suka panik sendiri. Terus nanti tiba-tiba Mila yang nenangin, minggir dulu, pelan-pelan, gigi 1 gitu. Jadi Kalau memang lo nggak tahu kalau banjir itu gigi 1. mungkin kayaknya tahu, tapi keburu pengen panik. cepet-cepet stres sih, aja, stres sih. Kadang-kadang kan lu kan Trauma. panik ya, Iya. panik ketika lagi jalan, lu nggak pengen lama-lama di kubangan itu. Iya. Sehingga lu pengen buru-buru, tapi Iya. ketika lu buru-buru, konsekuensinya adalah giginya naik, tapi terus mesinnya nggak kuat gitu, Iya. kayak gitu-gitulah. Tapi untuk orang yang seharusnya yakin, justru ketika gue lagi panik, yang yakin dia gitu kurang lebih. Trauma, dia pernah jalan kaki doang dari Cempaka Putih ke Kelapa Gading, yang biasanya kalau naik mobil 5 menit tuh 2 jam. Mungkin dia trauma di situ. Jalan kaki jadi menembus banjir. Pas itu gue lagi hamil ya, hamil anak pertama. Hamil Terus Dipo. dia 2007. lagi syuting terus hujan banjir, tato banjir Kelapa Gading 2007 tinggi banget. Terus dia jalan kaki deh, parkir mobil di daerah Pulau Mas gitu. Kayu putih. Sama lo berdua. Enggak, mereka Guanya lagi di rumah. rumah. Lagi di rumah. Justru gue lagi syuting di Bogor, panik ketika gue dengar Jakarta banjir hari Jumat tuh kalau gue nggak salah. Nah itu dia Langsung nggak bisa buru-buru. nge-handle tuh, panik tuh kayaknya Iya. gitu. Gitu ternyata. Jadi kalau lo lagi marah-marah itu pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi lo. Sangat, Lagi. betul, itu benar Nggak, sekali. maksudnya gampang terusik gak gitu? Hal-hal yang Bahasa gue tuh selalu gitu. Gue tuh sering meletus kalau di antara gue dan apa yang gue mau ada orang goblok. gue suka. Mungkin Iya, kesamaannya itu ya. Iya. Di antara Saya gue dengan dia. dan yang gue inginkan di tengah-tengah ada orang goblok, nah meletus tuh gue tuh. Apalagi kalau orang gobloknya beralasan, tambah-tambah tuh, ngeles gitu. Tambah Nggak meledak punya tuh. filter kayaknya. Tapi Melihat situasi. setelah sama Mila waktu itu ke psikolog, bener yang tadi Mila bilang, tahu kenapa itu kayak setengah permasalahan gitu. Jadi lebih tenang. Oh, gue ngerti sekarang kenapa. Walaupun belum selesai kan, baru tahu kenapanya. Baru tahu namanya, nama situasi gue, tapi belum tahu penyebabnya, jadi diusik terus. Nah, belakangan ini mungkin sekitar tahun lalu itu naik lagi kemarahan gue. karena Nggak punya duit. Kerjaan. Ya itu juga. Itu juga. waktu awal-awal ke New York. Pokoknya tahun 2022, 2023 itu kan berat ya buat kami sekeluarga. Tapi kalau nggak salah tahun lalu apa awal tahun ini, gue lagi meeting sebenarnya, meeting untuk urusan Comika. Tiba-tiba meledak, terus gue mukul-mukul pala gitu. Terus gue kaget sendiri, udah lama nih gue nggak kayak gini. Jadi Berarti dulu sering? Iya. Dari zaman masih di Indonesia. Sering, dari tahun 2016-2017 tuh. Parah-parahnya. Makanya abis itu, gue inget gue nangis-nangis ngomong sama Mila, aku nggak ngerti aku kenapa. Terus dia bilang, yaudah kita ke psikolog aja. Psikolog deh gue. Itu yang meeting di Comika tiba-tiba meledak karena? Intinya gue kesel sama respon yang gue terima lah, kurang lebihnya kayak gitu. Kecewa, kok kayak gini jawabannya, kok kayak gini responnya, nggak masuk di akal gue. Terus meletus. Tapi gue kaget karena, udah lama nih gue nggak sampai kayak gini. Berarti emang gue setelah ke New York tuh jarang ke psikolog lagi, nggak pernah ngasih waktu gitu. Bahkan gue udah lama nggak general check up, udah bertahun-tahun, terakhir 2020 terus jadi nggak punya waktu. Harusnya tiap tahun kan. Gue nggak nyisihin waktu untuk diri gue sendiri sih, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ya akhirnya gue coba untuk paksain dan terusin lagi obrolan ketemu sama psikolognya. Itu apa namanya, respon lo mukul-mukul ya gitu ya, itu berbeda-beda nggak sih setiap orang dengan kondisi yang sama gitu? Ngerti nggak maksud gue pertanyaannya? Ya intinya tiap orang kan pasti punya cara untuk mengatasi frustrasi. Betul, nah itu maksudnya. Cara gue adalah merusak. Tapi logika gue masih masuk. Kalau gue ngerusak barang, gue mesti ganti. Gue inget bahkan, ini Mila lagi nyetir. Gue masih inget di momennya. Mila lagi nyetir, gue lagi di kursi penumpang. Gue marah, kaki gue nendang dashboard gitu. Terus dia bilang, ini mobil mama ya? Ah iya lagi mobil mama. Nah jadi akhirnya keinginan untuk merusaknya ada, tapi nggak pengen merusak barang, nggak pengen nyakitin siapa-siapa.
Akhirnya jatuhnya nyakitin Self gue. destruction. Beda-beda sih, jadi tiap orang kan beda-beda juga traumanya. Iya. Ada yang jadi ngerusak orang, ada juga. Iya, pasti. Dilampiaskan ke orang gitu ada. Ada. Pasti Gua dong. rasa itu yang pemukulan-pemukulan itu kan belakangan suka viral, suami-suami mukul istrinya. Itu kan kayak gitu kan, frustrasi, goblok aja, goblok, nggak tahu gimana cara menyelesaikannya secara akal, terus keluar tuh kemarahannya, cuman jatuhnya ke istrinya gitu. Nah, gue tuh nggak ada insting kayak gitu sih, itu malah langsung ke badan, langsung ke diri gue sendiri. Gitu. Penyembuhannya bagaimana, Ji? Itu cuma di manage, nggak bisa hilang. Keinginan-keinginan itu. Waktu ketemu sama psikolog sih, pertama-tama atasi triggernya. Pemicunya tuh apa aja sih, diatasi. Bentar, sorry ini ada ngetok-ngetok dia mungkin lagi. Permisi Pak Panji, bisa pukul pala saya nggak? Saya juga pengen dipukul dong palanya. Saya lagi pusing nih. Triggernya kita harus diatasi. Dia bilang untuk awalnya, triggernya aja lo atasi. Dan waktu itu triggernya adalah karyawan gua. Makanya waktu tahun 2017 gua Makanya pecat Pak banyak. dipecat. Iya bener. Astagfirullahaladzim, nggak Iya nyangka bener. ke situ. Bukan yang sekarang ya, yang dulu. Langsung cuci tim gitu langsung. Beda tuh, gue nggak kayak gitu. Tapi gue ada marah-marahnya juga, tapi gue nggak kayak gitu. Nggak. Waktu itu triggernya dulu untuk istilahnya P3K-nya ya. Ya. Triggernya dulu sambil kita coba untuk atasi kenapa permasalahannya. Gitu terus. Emang waktu yang Comika awal-awal itu sangat ini membebani pikiran lo 100%. Iya, karena gue tuh sebenarnya nggak pengen berbisnis awalnya. Karena gue punya bapak yang juga berbisnis gagal. Nyokap gue bahkan yang bilang, Mas Panji nggak usah bisnis lah kayak ayah. Nggak usah lah, kerja aja gitu. Tapi terus udah gitu, gue ketemu situasi di mana ini nggak ada siapa-siapa nih yang mau coba ngapa-ngapain stand up comedy gitu. Karena gue datangnya dari hip hop kan. Gue tuh mencintai kesenian hip hop. Tapi gue tahu apa yang salah di dunia hip hop waktu itu. Berantem, semua saling berantem. Terus nggak ada entitas bisnisnya, nggak ada yang mencoba untuk ngebangun industrinya. Pas gue di stand up comedy, gue ngerasa gue takut banget apa yang terjadi di hip hop Indo, terjadi di stand up Indo. Akhirnya gue coba untuk bikin PT, tapi gue nyuruh orang untuk jadi direkturnya. Orang itu kemudian mesti gue cabut karena dia kena kasus, masuklah gue. Waktu gue masuk, gue nanya sama diri gue sendiri, gimana caranya jalanin perusahaannya? Gue cuma tahu branding. Gue kan praktisi branding kurang lebihnya, personal branding. Akhirnya gue, ya udah kalau gitu gue jalanin Comika sebagai sebuah brand. Waktu itu namanya masih PT Wong Soe dan Pratama Indonesia. Unit bisnisnya beda-beda, ada WSYDN Shop, ada Lumintu. Apa itu? Lumintu tuh artinya sustainable dalam bahasa Jawa. Oh. Itu sekarang Comika Event. Dulu ada Gox Production, itu yang sekarang Comika Space. Anjay, goks. Gox ya, Gox Production. Iya, iya. Dari kata gokil apa? Gokil, dari kata gokil. Apa Gox. Cimeng? Cimeng kan juga goks. Oh, gua nggak tahu. Sorry, kita nggak pakai kayak gitu-gitu. Mohon maaf ya, Cing ya. Mohon maaf ya. Tai lu. Nah, terus udah gitu pas gue pegang, gue bilang, gue bikin satu brand yang jelas aja, gue bikin Comika brandnya. Antara Comika Management, ada Comika Event, ada Comika ID, begitu terus. Ketika gue jalanin, gue masih tetap insecure dengan gue sebagai entrepreneur. Jadi, keputusan bisnis pertama gue sebagai CEO waktu itu adalah manggil sahabat lama gue, namanya Ramya, yang udah lama jadi entrepreneur untuk masuk sebagai komisaris. Setelah itu gue jalan terus, dan ternyata emang nggak bisa jalanin bisnis. Rama udah bilang bahkan, lu mesti berpikir, kalau perusahaan ini mau yang terbaik dari lu, itu lu sebagai CEO atau lu sebagai yang lain, karena jangan-jangan bukan CEO. Terus gue langsung berpikir, emang bukan, emang gue sebagai talent. Jadi dari 2019 gue mikir siapa yang mau gue ajak untuk ngeganti. Angga Diandri, Toro waktu itu gue siapin. Intinya gue ngejalanin co-CEO bersama Angga juga nggak oke, karena ada kayak dua matahari gitu. Akhirnya udahlah kita ketemu dengan satu orang namanya Daniel Santoso. Dia nonton stand up gue dari tahun 2013, dia entrepreneur, dia udah memegang bisnis banyak, dialah yang jalanin bisnis Comika. Nah waktu gue jalanin, keputusan bisnis gue tuh nggak logis. Gue begitu emosional terhadap perusahaan gue, ini harus sukses. Karena kalau enggak, siapa yang mau bangunin industri stand up comedy? Karena nggak ada, Cing, menurut gue ya. Tapi terus udah gitu, ini gue belajar sama Daniel, bisnis itu harus punya dua memang. Harus punya mimpi yang besar, tapi bisnis yang make sense. Kalau misalkan orang logika, jalanin bisnis, karena logikanya bagus, mimpinya nggak besar. Tapi kalau misalkan ada orang yang mimpinya besar, kadang-kadang nggak logis.
Makanya di dunia bisnis, founder dan CEO biasanya orang yang berbeda. Ada yang sama kayak Jeff Bezos, tapi rata-rata berbeda. Dan itulah yang membuat Comika goyang, menurut gua. Kadang yang disalahin Angga Diandri, kadang yang disalahin Daniel Santoso. Tapi apa yang terjadi Comika sekarang tuh masih gara-gara gue. Dan masalah gua adalah, semua tuh jadi salah gue. Anak-anak kenapa-kenapa, gue bebanin ke gue. Mila misalnya nggak happy, gue bebanin ke gue. Perusahaan gue ngaco, gue bebanin ke gue. Akhirnya bebannya gede. Tambah marah-marah lah gitu lah kurang lebihnya. Padahal gampang loh. Gimana? Kan kalau ada tai lalat di bahu tuh kan katanya beban hidupnya besar, tinggal dibuang aja tai lalat. Lewat operasi. Lo ada talala dari situ? Nggak tahu juga, nggak pernah Ada. lihat. Ada ya? Iya. Nggak tahu gue. Gak bisa gini. Bisa. Nggak pernah ngintip kita. Nggak tahu gue. Enggak, kenapa lo merasa perkembangan stand up comedy jadi tanggung jawab lo, Ji? Karena mungkin ada soal, gue tuh punya 2 trauma besar. Nggak trauma lah. 1 trauma besar sama 1 pengalaman. Pengalamannya adalah soal Hip Hop Indo. Hip hop ya. Gue tuh sangat menyayangkan Hip Hop Indo tuh tidak sampai seperti yang semua rapper inginkan. Gue pernah ngobrol sama Iwa, sama Raymond Nesa. Gue bilang siapapun yang masih nge-rap hari ini di Indonesia udah pasti karena cinta. Karena nggak ada duitnya, Cing. Kan gue kan mengidolai Iwa ya. Mengidolai banget. Buat gue patah hati loh kalau gue ngeliat pahlawan-pahlawan gue di dunia hip hop tuh kelakuan itu nggak kayak rapper-rapper Amerika Serikat. Sedih tuh gue. Tapi gue tuh siapa sih di Hip Hop Indo? Gue kan anak baru sebenarnya, walaupun tua ya, tapi anak baru gitu. Di stand up gue punya peluang karena gue kayak abang-abangannya. Nah gue kan nggak bisa maksa Ernest atau Radit atau Isman atau Rian gitu. Kebetulan gue juga yang lebih sering stand up dan lebih ada di sini. Ya akhirnya gue ambil itu sebagai tanggung jawab gue. Tapi juga gue punya trauma soal bokap gue. Gue pernah cerita juga iya, banyak banget traumanya. Iya, banyak ya ternyata. Iya. Bokap gue itu di masa tuanya hanya ingin dikenal sebagai penulis. Ayah cuma pengen jadi penulis. Ayah pengen hidup jadi penulis. Bokap gue nggak mau dibiayain tempat tinggal. Dia sampai ngekos. Karena dia yakin banget gue bisa hidup dari penulis. Nah, dia tahu anaknya nulis. Jadi naskahnya dititipin ke anaknya. Masalahnya, setiap kali anaknya bawa ke penerbit selalu pengen direvisi. Bokap gue biasalah idealis. Ya. Emang harus seperti ini. Akhirnya nggak tembus-tembus si penerbit ini. Tiap kali telepon gimana kabarnya buku ayah, gue sampai ngeles bohong apa segala macam karena gimana nggak ketemu. Dia nggak mau ngutang-atik, dia nggak mau ambil kalau nggak diutak-atik. Sampai satu hari bokap gue nelpon pagi-pagi, gue pikir ini mah pasti mau nanyain buku lagi, gue tinggalin aja. Ternyata lagi serangan jantung. Dia mau minta tolong sama gue. Ini gue aja, dia mau minta tolong sama gue. Terus akhirnya gue nggak ngangkat, yang ngangkat Mila. Karena rumahnya dekat. Akhirnya Mila yang bawa ke rumah sakit, singkat cerita bokap gue meninggal. Dan gue nggak berhasil bantu dia jadi penulis. Setelah bokap gue meninggal, naskahnya gue bawa ke Bentang Pustaka, tolong dong dijadiin, pokoknya gue pengen jadi buku lah. Terus jadi buku, judulnya Alexitimia. Pas bukunya jadi, udah gue taruh di makam bokap gue. Tuntas janji gue, tapi itu jadi trauma. Gue tuh setiap kali ada orang bilang dia ingin jadi sesuatu, tapi nggak bisa, gue tuh ikut patah hati. Siapapun itu, entah Mila, entah siapa. Pokoknya gue kalau ada orang pengen jadi sesuatu, gue tuh ikut stres kalau gue nggak bisa bantu dia jadi sesuatu. Dan ini gue alami di stand up Indo, Cing. Bayangin ada orang udah jadi stand up Indo, udah jadi stand up comedian, tapi nggak bisa terus jadi stand up comedian. Itu tuh bikin gue stres. Makanya pikir-pikir ngapain juga sih gue bikin Comika ya untuk ngebangun industri stand up. Emang dasarnya dari trauma. Nah buruknya karena dasarnya dari trauma, akhirnya kan gue punya sense of crisis yang tidak dirasakan sama karyawan gue. Betul, ya. Jadilah marah-marah mulu. Lu nggak, kita ini udah terlambat. Gue sering banget ngomong itu di Comika. Kita ini udah terlambat dalam janji kita untuk membuat komika hidup dari karya. Terlambat kita ini. Kita harus kerja lebih baik lagi. Emosional, marah-marah gitu-gitulah pokoknya. Kejadian juga nih nangis-nangis di acara pagi-pagi. Pagi-pagi pasti nangis ya. Iya. Iya, kayak komika hidup dari karya, kalau lo bilang janji kita, mungkin yang lain merasa tidak berjanji. Betul. Itu adalah janji lo sendiri gitu. Jadi yang tidak berhasil gue lakukan sama bokap. Iya. Sebenarnya nggak fair juga ya untuk membebankan trauma kita ke orang-orang di sekitar kita. Menurut lo gitu nggak sih? Iya betul. Untungnya tulisan komika hidup dari karya itu ternyata nempel di komika. Iya. Gue tuh terharu setiap kali ada anak-anak datang ke markas tuh foto di depan situ. Iya, gue juga.
Iya. Lu juga foto atau lu juga terharu? Foto. Iya. Terharu sih enggak. Gue nggak suka Tapi kalau mau gue nggak suka tempat yang terlalu banyak tulisan-tulisan gitu. Terlalu banyak slogan-slogan gitu kayak. Slogan. Kalau buat gue waktu masih SMA mungkin itu wow ya pas sudah gede kayaknya. Lo malah kebalik. Kalau gua slogan-slogan itu baru berasa bener sekarang. Waktu gue kecil-kecil, apaan sih tuh kayak Childish banget tau pakai slogan-slogan gitu. eh, Tempat kantor yang banyak slogan itu pasti childish banget. Kekanak-kanakan banget. Masa nggak bisa Pikir-pikir kayak TK juga sih. Ya? Happy. Terus kan TK suka kayak Kayak gitu kan ya. dipaksa banget, gue harus pinter, gue harus rajin, gue apaan sih udah gede gitu. kebalik lo Mil ya. Pikir sendiri lah gitu dong, udah pada gede-gede kalau nggak bisa di sini udah pergi lah gitu. Jangan bebanin suami gua. Nggak, tapi pas gue lihat ternyata pesan itu juga nempel di benak komika, gue jadi punya alasan, emang mungkin ini juga emang harus diperjuangkan. Tapi gue sekarang minta tolong Daniel Santoso. Daniel, lu lebih logis sebagai seorang entrepreneur. Karyawan gue tuh kaget dengan Daniel masuk. Kaget. Karena dianggap istilahnya tuh ruthless gitu ya. Dianggap bengis. Padahal nggak bengis, logis. Mereka kaget karena biasanya nggak gitu gue. Karena gue emosional dalam ngejalanin bisnis gitu. Tapi yang Daniel lakukan itu bener banget. Dan gue pelan-pelan berusaha untuk tidak post power syndrome dan mengizinkan Daniel untuk, atau membiarkan tepatnya Daniel untuk menjalankan perusahaan tanpa cawe-cawe dan gangguan dari gue. Dan menurut gue, secara teknis dalam menjalankan perusahaan, gue bisa nilai emang lebih bener sekarang. Jadi moga-moga dia, yang juga nonton gue stand up dari 2013, dia penonton stand up, mau ikut ngebantu komika hidup dari karya. Iya. Kalau gini-ginian diceritain nggak sih Mil kalau Mil? Permasalahan yang kayak gini-gini? Enggak, tapi gue tau dia ngefans sama gue karena itu kan hidup dari karya tuh ide gue. Dijelasin kalau nggak dianggap main klaim doang kamu itu. Enggak, itu ide gue. Apa ya, gue ngajarin dia kayak apa ya? Dia kan pernah takut gitu masuk dunia entertainment karena dulu pacarnya yang sebelum gue tuh kayak bilang harus kerja kantoran lah, realistis gitu, kerja sama bapak gue kayak gitu-gitu kan. Terus Anjir, kerja sama bapaknya orang kaya dia. Iya. Kayak banget, Cing. Terus gue bilang, gue yang ngajarin kita harus kerja cerdas, jangan kerja keras. Dipakai sama dia, dipakai jadi bahan motivasi lah. Lumayan dapat duit. Istilah gue tuh ini muse gue, Cing. Muse. Sumber inspirasi. Iya. Kadang Termasuk itu gue ya? yang monetize tuh pernyataan. iya, terus gue ngomong apa lagi ya? Ngomong banyak gue terus jadi bahan. Terus gue akhirnya gue pikir ntar kalau Yang nyuruh gue berkarya juga Mila kan? Iya. Mila. Hidup dari tapi karya. jadi gue punya bahannya nih, gue batunya, nah dia ngasahin jadi intan gitu, kayaknya gitu. Bisa aja ya gue. Iya, saling melengkapi ya. Kayak melengkapi. Tapi hidup dari karya itu memang lo yang mencetuskan. Iya. Bahasanya nggak gitu, Iya, iya. tapi Maksudnya- prinsipnya dari Mila. Bahkan yang nyuruh gue berkarya Mila. Gue denger karya aja. Di luar golongan karya ya. Dan Mas Karyo. Karyo itu bukan Karyo, karya. iya, Ya. Mas Karyo. Itu dari Mila karena 2007 Ramadan setelah sahur Mila bilang nanya tahun depan mau ngapain? Ngapain? Ya kerja aja kayak biasa, jangan kerja dong berkarya. Itu yang ngebuka pintu berkaryanya. Tapi waktu itu nge-rap dulu. Dari nge-rap karena stand up nggak ada kan. Nge-rap terus ke buku terus ke stand up. Jadi emang dari Mila. Dan gue karena waktu SD dan SMP itu sekolahnya SD Tunas Karya. Nah, Lo tunas lah. Bertunaslah itu Bertunas lah. karya-karyanya. Iya. Masuk aja Queen. Masuk aja. takut dibilang gak lucu, stres. Nggak apa-apa. Kita mah lempar dulu aja. Iya. Komika harus gitu. Berani lempar. Lempar dulu aja. Iya. Waktu pindah ke New York, seberapa besar sih keinginan Panji kalau menurut lo pindah ke New York? Kan dia pengen hidup dari karya, berarti lo mendukung. Coba diulang pertanyaannya gimana? Dia kan pengen hidup dari Lagi karya diproses. karena tunas karyanya itu dari lo gitu ya. Sampai dia Jangan nekat untuk pindah ke New York. Setelah gue dengerin dia cuma bilang, gue pengen bisa hidup dari stand up, dari karyanya. Ya hidup rata-rata juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa hidup dari stand up. Emang lo dukung itu? Dukung. Nggak ada, jangan dong gitu anak-anak itu. nggak. Enggak. Emang
emang sefrekuensi sih pada dasarnya, emang satu. Jadi gue tuh membayangkan gue bajak laut lah gitu. One Piece. Emang satu misi gitu. Walaupun dalam satu kapal, mungkin dalam satu misi ini ntar ada irisan-irisan aja, ada yang sedikit berbeda. Tapi kalau untuk arah kesananya sih serupa. Jadi nggak ada perdebatan nih pindah ke New York ini. Enggak, malah Mila juga udah dari lebih dulu bilang, aku sebenarnya kayaknya pengennya tinggal di luar deh gitu. Emang udah impian dari kecil sih kayak kalau gue. Dan waktu itu kami pernah ke US 2019, ke LA dan ke New York. Mila juga menyatakan, Mila suka banget New York. Ya udah akhirnya, padahal gue lebih suka LA sebenarnya, buat gue lebih someah gitu lah kayak Bandung. Tapi ya udah kalau gitu akhirnya pas karena memang cita-citanya membutuhkan gue di New York kan, ya udah. Pindah ke New York. Sejauh ini udah sampai berapa persen dari target lo, Ji? Tinggal di New York ini? 1-10 baru 2,5 atau 3 kayaknya. Kalau boleh jujur. Pendakiannya emang panjang, Cing. Emang harus suka perjalanannya. Kalau nggak stres pasti. Kok nggak nyampe-nyampe ya gitu. Ih, konten banget itu. Buat dipotong. klip. Iya, maksud gua kan Masih jauh, Cing. Dengan skala yang 2,5 ini emang udah bisa membahagiakan keluarga lu, Ji? Belum. Jauh, Cing. Nah, terus dari mana, Ji? Untuk mencukupi Ya itulah kenapa setiap quarter tuh gue ada balik sekali-sekali. Setiap Q1, Q2, Q3, Q4 tuh gue ada balik. Untuk nyangkul adalah cangkulan gede gitu. Makanya selalu dicariin job. Sebisa mungkin jobnya kalau bisa online lebih baik lagi. Bikin special salah satunya. Tapi untungnya gue juga punya YouTube. Oke. Ngonten itu nolong banget. AdSense gue tuh nolong banget. Dan ya sisanya gue punya IP yang bisa dimonetize. Kayak Hiduplah Indonesia Maya kan kemarin dimonetize, di eksklusif di Noise. Itu alhamdulillah banget. Terus gue lagi ngembangin IP lain, kayak Work Life Trampoline atau Sila atau apapun lah. Ini semua tuh bisa jadi monetizing yang oke, tapi ya itu butuh waktu. Motivasinya mungkin beda-beda ya. Kalau gue kayak, tadinya gue nungguin, sesederhana nungguin, ini ntar anak-anak kelas 3 SMA masih dibelah jadi IPA IPS gak? Kalau masih juga, cabut deh gue gitu. Ekspektasi ya terhadap Gue, kalau gue, Iya. kenapa kan lu nanya kenapa gue nggak ada hambatan nih. Iya. Gue nggak terlalu banyak hambatan karena salah satunya pendidikan di Pendidikan Indonesia. ini di SMA tuh masih lo lihat ada IPA IPS. Masih IPS aja gitu kan, masih yang gimana menterinya ganti kurikulum. Kalau masih kayak gitu, ya udah gue cabut aja gitu. Akhirnya ke New York. Di sana nggak ada pemisahan IPA IPS ya, Nggak adanya ada. Social and Science. sama aja dong. Gitu. Jadi sesederhana itu. Mungkin itu penyederhanaan Penyederhanaan, lah ya. Tapi itu yang kayak bikin langkah Panji ke sana tuh dapat persetujuan lo lebih Mungkin gampang. salah satunya gitu. Gue sih selalu memikirkan bahwa gue nahan-nahan untuk nggak keluar Indonesia karena sebenarnya kadang-kadang secretly di dalam pikiran gue adalah kalau kita keluar dari Indonesia itu kita mengaku kalah. Orang Indonesia yang diaspora itu sebenarnya kan hitungannya kalau bagi orang yang di dalam Indonesia kan kalah kan. Makanya banyak komentar kalau di sosial media tuh banyak ke Panji bilang, lah katanya ke New York balik-balik juga lo nyakul di sini kayak gitu-gitu. Apaan? Pengennya tuh kan kayak gitu kan, kayak Agnes Monica gitu kan, pengennya tuh langsung go internasional kayak Niki Sevanya dong langsung gitu-gitu kan. Antara kalah dan menangnya tuh bedanya tinggi banget gitu, jauh banget gitu. Kalau keluar negeri tuh langsung dijudge begitu gitu. Tapi aku juga ngerasa bahwa makin kesini ini pilihan yang makin rasional aja untuk sekarang. Kita kan bukannya, yang gue bingung tuh orang suka nanya, ini kenapa ke New York mau for good? Rata-rata kebanyakan nanya kayak gitu kan. Terus gue bilang ya gimana ntar lah gitu. Tapi untuk sementara ini gue ngeliat anak-anak sekolahnya juga lebih enak, lebih tenang. Guenya juga ngerasa kayak guru-gurunya lebih open, lebih akhir tahun tuh dikasih kartu selamat berlibur apa gimana. Padahal ini sekolah Negeri. publik, sekolah negeri gitu. Kalau di Indonesia bisa kayak gitu, kalau udah bayarnya puluhan juta belum tentu juga lo dapet perhatian seperti itu. Terus lebih bisa kayak ke pendidikan tingginya juga lebih relax gitu. Kan kalau di sini masih yang kalau lo ngambil hukum ya terus-terusan kesananya harus hukum terus kan. Nah kalau di Amerika masih bisa
majornya lain, ambil studi yang lain gitu, masih ada kemerdekaan di bidang pendidikan untuk sampai ke situ. Kemudian juga ada ya banyak, semuanya ada kelebihan kekurangannya lah, tapi untuk saat ini lebih memadai bagi gue, lebih efektif kalau ke luar negeri. Nggak hanya ke Amerika mungkin di negara-negara Tempat lain juga gitu. mungkin ya. Waktu gua ke tempat itu kan ada piagam Dipo. Syira Pelajar itu. bulan Syira, Syira, pelajar bulan ini. Pelajar bulan Maret, iya. Itu setiap bulan memang dia Setiap bulan ngasih untuk untuk siswa-siswanya. Ada. Suka ada aja ntar guru-gurunya ngadain kegiatan entah bagi-bagi hadiah apa gitu, pulang-pulang tuh suka dapat ini mah aku dapat ini dari guru, padahal kan tidak ini ya, nggak diharapkan, nggak nyangka itu kok udah kayak sekolah swasta aja gitu, lebih perhatian lah guru-gurunya. Iya. Ya kalau lo sih sebenarnya karena apa ya, secara keluar negeri ini karena memang di sini udah tidak ada tantangan sehingga lo harus mencari tantangan di luar negeri, atau ngerasa kalau lo di Indonesia ya akan segini-segini aja? Ya kalau di Indonesia kayaknya goalnya nggak bisa jadi stand up comedian, mesti jadi caleg kayaknya. Bulan depan udah bisa jadi caleg kayaknya. Gue sih sejujurnya penasaran. Masa sih nggak bisa gitu? Masa sih skill set gue nggak bisa gue adu gitu? Pengen tahu coba kalau gue adu kayak apa. Pada saat yang bersamaan gue ngerasa justru jendelanya itu menutup gitu loh. Jendela kesempatan untuk gue bener-bener ngetes. Makanya gue pengen buru-buru gitu. Orang bilang lu kan udah tua gitu. Ya Iya. kalau ditunda lebih tua Lebih lagi tua lagi. gitu. Iya. Ya udah makanya buru-buru gitu. Dan sebagaimanapun orang suka bilang katanya cinta Indonesia loh, malah tinggal di New York. Gue di New York satu-satunya yang cerita soal Indonesia gitu. Dan itu yang membuat mereka tertarik bahkan. Dan makin lama gue ada di situ makin berasa kayaknya gue mesti nyari cara supaya gue bisa bertahan selama-lamanya. Kalau enggak cerita soal Indonesia itu tidak akan pernah jalan gitu. Ya udah akhirnya gue makin, apalagi anak-anak juga makin ajak di New York, ya udah gue makin jalanin. Tapi sebenarnya dasarnya tuh penasaran aja. Penasaran, bener-bener pengen. Gue nonton videonya Andrew Schulz, judulnya 331. 3 tempat bawain 3 set yang berbeda dalam satu malam. Gue ngeliat itu, wah gila nih keren banget. Gue pengen nyoba dan udah gue usahain dari 2017. Kejadian lah tahun 2022. Penasaran aja. Walaupun masih 2,5 dari skala 10 ini. Iya. Ya. Kuat ya lo, Ji, dengan bilang lo gampang stres, gampang marah. Tapi malah yang lo lalui jalannya ya yang penuh resiko untuk membuat lo marah dan stres. Tapi Kenapa nggak cari jalan yang mudah gitu kalau memang lo didiagnosa gampang tertrigger gitu? Tapi kayaknya emang yang gue suka juga mendaki sih, Cing Abdel. Hidup gue, dan Mila bisa konfirmasi ini. Ya. Hidup gue tuh polanya tuh sama. Gue nggak tahu gue pernah cerita ini atau enggak ke lo, tapi polanya tuh sama. Gue siaran radio nih. Gue kembangin karir gue di dunia radio. Udah tinggi nih, udah nyaman sebenarnya untuk tinggal di Bandung dengan gaji itu, program director, morning show, MC. Gue tinggal untuk jadi penyiar di Jakarta. Pas gue pindah ke Jakarta, penghasilan gue tuh turun setengah. Tapi karena gunungnya lebih tinggi, penghasilannya jadi naik. Terus nih gue jadi penyiar di Jakarta naik, terus sampai karirnya oke, gue tinggal untuk ke TV. Di TV kan gue bukan siapa-siapa tuh. Turun lagi tuh penghasilan setengah tuh. Tapi karena TV industrinya pendakiannya lebih tinggi lagi. Naik lagi. Udah oke di TV, gue punya program stripping di Kompas TV, nyaman banget lah pada zaman itu. Gue tinggal ke stand up. Pas gue lepas sama sekali TV dan fokus di stand up, penghasilan gue turun setengah. Tapi karena stand up juga adalah uncharted waters gitu ya, belum ada yang ngejelajahin, penggalian gue jadi tinggi. Setelah nyampe Istora Senayan Jakarta, gue tinggal lagi untuk pindah ke New York. Pas sampai New York, penghasilan gue turun setengah, tapi gue yakin karena gunungnya lebih tinggi, nyampe juga dengan etos kerja yang sama yang gue pegang dari zaman gue Bandung. Jadi ngebaca polanya, gue tuh kayak nggak ragu, emang ini selalu terjadi dalam hidup gue gitu. Dan dalam hidup kami itu sering banget punya uang, nggak punya uang, punya uang, nggak punya uang. Itu sering banget itu, kayak perasaan kita udah artis dah. Kok jadi susah duit gitu. Ada nggak foto lo di Stik Gunting Depok? Kalau nggak ada belum artis lo. Oh, belum sih, belum. Apa belum. itu? Itu lebih karena belum kesana, belum kesana. Ada. Kalau gua kesana nanti ada di tembok gua. Iya, Stik Gunting. Iya, biar sah jadi artis gitu. Ya, saja di artis. Ya, ya. Tapi karena pola itu, gue jadi lebih bukan ya mungkin karena bener kata Mila ya modalnya yakin gitu. Tapi kayaknya kalau gue bawa etos kerja gue yang sama, gue bawa mentalitas yang sama, dan mengingat gue memang senang mendaki, ya nggak apa-apa gitu. Happy kok gue. Ada batas nggak sih, Ji?
ada limitnya kalau sampai segini nggak berhasil? Tadinya ada. Tadinya kan janjiannya sama semua orang 3 tahun. Ditanya waktu itu, kita di sini berapa lama? Terus gue bilang, ayah mau coba 3 tahun dulu. Kalau ada peluangnya nih untuk punya karir, kita ngelanjut. Kalau enggak, kita pulang. Tapi makin ke sini, Dipo udah memastikan mau kuliah di New York. Shira 2 tahun lagi akan SMA dan kemungkinan akan di SMA abangnya. Kalau dia di SMA abangnya, kemungkinan juga dia... bukan SMA abangnya deh. Ada sekolah namanya apa? Sekolah Specialized School, ya. Frank Sinatra School of Art and Performance gitu kurang lebihnya. Kalau udah di SMA itu kemudian dia juga mungkin akan kuliah di situ, berarti setidaknya selama 9 tahun kami akan di Amerika Serikat untuk nemenin anak-anak sampai kuliah. Kalau udah kayak gitu, ya udah gue isi lah 9 tahun ini dengan ngebangun karir. Dan kalau udah 9-10 tahun di New York, masa balik? Gitu kan? Ya udah kita cari caranya aja untuk ada di Amerika terus. Di sana ada kayak di sini nggak sih, Ci? Maksudnya orang bisa terkenal dengan viral konten 1 menit gitu-gitu. Di sana tuh ada nggak? Sangat. Oh, ada juga? Semuanya bikin. Bahkan semua anak Indonesia yang ada di sana kerjanya bikin konten. Gue doang kayaknya yang belum. Stand up comedian pun gitu. Stand up comedian semuanya 1 menit semua. Yang suka videonya nge-review. Matt Rife kan? Semuanya lah. Semua komedian nggak ada. Hampir semua sih. Nggak, komedian teman-teman gua, teman-teman aku itu kebagi 2, yang rajin bikin konten dan yang malas bikin konten. Ya. Nah, yang rajin bikin konten, patronnya tuh Matt Rife dan Russell Peters. Ini 2 orang yang viral di internet. Ceritanya mungkin gue pernah cerita, tapi Matt Rife intinya adalah dia udah 7-8 tahun stand up. Dia hampir setiap hari tuh ngupload klip, nggak ada yang viral, tapi rajin ngupload klip. Suatu hari dia sama sahabatnya itu lagi makan di Montreal, mau ngisi Just for Laugh Comedy Festival. Panitianya bilang, gue cuma pengen lu, nggak pengen Matt Rife-nya. Lu lebih lucu daripada Matt Rife. Matt Rife-nya bete. Lagi bete gitu dia, ngapain lah gue ngupload klip kayak gini gitu. Nggak pernah ngapa-ngapain juga gitu. Terus kata temennya, tanggung udah jadi, upload doang. Ngapain lah, udah nggak ngaruh gitu. Masih bete gara-gara dia ditolak festival. Udah jadi, upload aja. Dia upload, dia tinggal tidur, itu viral. Meledak 1 klip itu. Dia juga nggak ngerti kenapa yang itu viral. Hidupnya berubah. Nah, itu tuh jadi patronnya komika-komika di New York sekarang. Pokoknya kerjanya nyari panggung, rekam, upload, terus saja konsisten. Kita mah, tugas kita bukan nonton yang ini viral, enggak. Kita mah ngupload aja, nanti yang nonton masyarakat. Seminimal-minimalnya, kalau nggak viral-viral, kita nggak bangun fanbase. Karena orang di internet, bagus sih ini orang stand up-nya, gue ngikutin lah gitu. Dan itu yang dilakuin. Jadi bisa banget, dan itu yang diharapkan sama orang-orang. Dan kayaknya banyak juga yang di Twitch atau Twitch ya? Iya. sosial media lainnya. Twitch itu yang live itu ya? Itu streaming untuk gaming sih rata-rata biasanya. Ya. Nggak, maksud gue bikin kalau stand up comedian yang gue lihat kan memang potongan-potongan dari open mic-nya gitu. Iya. Bikin konten gitu kayak di sini gitu, bikin konten. Podcast. Banyak. Komedian di New York itu kontennya tuh kebagi 3. Social experiment, Man on the Street sama sketch. Podcast. Jadi mereka bikin podcast, klip-klipnya taruh. Terus sketch itu bikin ya sketsa gitu. Terus Man on the Street tuh yang sering banyak banget di Times Square. Orang ditanyain, gimana kalau gini? Ini kan lagi sering-seringnya viral. Sama social experiment tuh biasalah ngeprank gitu loh. Komedian banyak yang ngelakuin itu. Oh, komedian banyak yang ngelakuin itu? Iya, gua pengen sketch yang soal Indonesia tapi belum mulai sih, harus saya akui. Sama podcast, tapi podcast tuh modalnya gede. Kadang-kadang kesedot duit untuk bikin podcast di Amerika, jadi nggak bikin podcast. Yang New York, stand up Indo New York siapa aja sih? Gue, Hari Hartato, sama Saprila. Baru 3 anggotanya. Kalau maksud gue, kalau mau bikin sketsa sama orang sana? Pengennya sih sketsanya tuh, lu tahu Zarna Garg nggak? Cing Abdel. Mila tahu kan Zarna Garg? Enggak. Dia adalah ibu-ibu India. Oh, tahu. Iya. Ibu-ibu India ini waktu pindah ke Amerika Serikat bener-bener plek-plekan ibu rumah tangga aja. Anaknya ngerasa ibunya lucu. Ibu coba stand up deh. Dia mulai stand up, terus dia ngebangun fanbase dengan bikin sketsa ibu-ibu India di New York. Perspektif ibu-ibu India tinggal di New York seperti apa, perbandingan gitulah. Konten-kontennya itu memancing
orang-orang India di Amerika untuk follow dia. Dia akhirnya ngebangun basis massa dari stand up dan konten seperti itu. Nah, gue tuh pengen kayak perspektif Indonesia di New York. Cuman kurang disiplin untuk ngelakuinnya. Dan satu lagi pengennya bikin podcast supaya orang tahu personality Panji seperti apa. Cuman untuk bikin 4 episode per bulan, modalnya tuh $1.200. Kalau lagi winter, bill energinya lagi gede, kesedot itu untuk si heater. Akhirnya nggak bisa bikin podcast. Padahal kalau gue rutinin podcastnya, gue bisa showcasing Panji sebagai seorang personality-nya gitu. Tapi itu juga agak kendala karena duit. Gitulah. Karena apa 1.000 sampai 1.200? Studio, Oh. bayar editor, produser. $300 per episode. $300 tuh untuk bayar studio, lighting, kamera, editor, produser dalam satu bundling gitu. Oh. Nah, karena seminggu sekali kan jadinya 4, jadi $1.200. Oh iya. Nggak bisa tuh bikin yang pakai gitu doang. Bisa sebenarnya, cuman setelah gue sadari standarnya di Amerika Serikat, nggak kalau mau Amerika. bikin sesuatu tuh production value-nya tuh mesti proper. Oh. Kalau nggak dianggap, karena yang lain production value-nya proper. Tadinya konten Tempe Mentality podcast itu emang pakai handphone, tapi lama-lama gue pikir emang harus bagus sih. Ya udah akhirnya gue pakai studio itu. Ya gede juga ya, $300. Gede. Terus kalau lo Mil, karir sebagai entertainer di sana apa yang dilakuin? Nggak ada. Nggak ada. Gue Nggak ada. sampai seminggu sekali tuh selalu ada meeting dengan tim di Jakarta dengan effort yang ngos-ngosan ya. Di sini ada tim gue juga yang mungkin bisa cerita nanti kalau misalnya abang ada waktu ya. Ngapain? Nggak. Nyesal sendiri ngomong gitu ya. Ngapain? Nggak? Nggak, bikin-bikin aja bang, bikin-bikin lagu, bikin-bikin mau bikin album, nggak tahu nih bisa atau enggak ya, terkendala duit juga. Tadinya udah mau bikin video klip, terkendala duit juga. Tapi mungkin mau bikin repackaging album untuk akhir tahun ini keluar, nggak tahu jadi atau enggak juga. Kalau ada duitnya keluar, kalau enggak gitu. Terus bikin apa ya gue ya? Oh, rencana bikin konten. Sebenarnya ini masih dalam progres. Boleh cerita nggak ya? Boleh deh. Mau bikin konten kayak apa ya? Kartun-kartun gitulah. Maksudnya? Kayak animasi gitu, Oh, terus animasi. semenit gitu. Memang lo bisa bikin animasi? Bisa nyuruh. Lo ceritanya maksudnya? Ceritanya dari Cerita lo? dari gue. Terus ada si animatornya? Bisa, tapi lebih baik kalau diserahkan kepada ahlinya kan, jadi kita kerjasama gitu. Lebih bagus. Iya. Lo dukungan lo terhadap Gamila apa sih, Ji? Nah, ini yang gue juga akhirnya ngerasa bersalah karena dukungan gue tuh modal harusnya. Kayak Mila tuh tadi mau bikin video klip. Mila tuh punya single. Gue percaya sepenuh jiwa. Itu lagu kalau keluar pecah. Tapi memang harus gue akuin zaman sekarang ngerilis musik tuh nggak bisa setengah-setengah. Rilis musik harus dengan video lirik, harus dengan video klip gitu, harus proper. Dan dalam hati gue juga kalau ngelihat lagu bagus kayak gini, emang investmentnya juga mesti bagus. Tapi kondisi ekonomi gue juga lagi ngos-ngosan. Mau coba untuk nyambungin ke sponsor nggak makan. Akhirnya ketunda. Ini lagu udah dikerjain sebelum pindah ke New York. Lagu bagus banget. Gue nggak tahu Mila mengizinkan sejauh mana ceritanya. Tapi lagu bagus banget. Dan kapanpun itu lagu keluar, pasti akan dimakan orang. Yakin gue. Nah cuman Lagu yang tentang nasi, apa tentang ini? Waktu dia bikin lagu kan pernah cerita ya? Iya Lagu- benar. lagu itu pernah cerita? Cerita nggak ya gue? Ya pokoknya dia kalau bikin Makanan-makanan. lagu tuh makanan-makanan. Iya, Betul, itu. betul. Itu lagu itu. Lagu itu. Judulnya catchy, liriknya catchy, musiknya catchy. Bagus lah. Yang bikin musiknya itu udah langganan bikin hits. Cuman waktu itu masih ada duitnya untuk bayar orang-orang ini. Sekarang duitnya agak terkendala gitu. Plus Mila juga jarak. Kalau Mila masih di Indonesia, mungkin akan lebih mudah untuk akses kepada kru dan tim yang proper tapi murah lah. Karena di New York agak tricky. Kita kemarin biayanya gede karena kita mau nerbangin orang itu ke New York juga untuk ngerjain. Nah, disinilah kemudian gue memaki diri gue sendiri karena gagal untuk membiayai tersebut. Gue nggak pengen ganggu Mila secara kreatif, karena menurut gue secara kreatif Mila jauh lebih menarik dan lebih unik daripada gue.
Kalau gue campur tangan pasti jadi mediocre gitu karyanya, menurut gue. Lebih artsy lah. Sehingga support gue tuh harusnya tuh dari sisi finansial. Tapi itulah yang sekarang lagi kesulitan. Nah, itu juga bisa trigger lo kesel tuh. Betul. Problematik ternyata ya laki lo ya. Lumayan. Tawain aja. Iya. Ketawain aja, bagus lagi. Oke lah, Ibu, Bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Nggak bisa gitu dong gantian. Gua lagi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Thank you, Cing. Semoga gue bisa berkunjung lagi ke rumah. Lu nyebar-nyebar gosip rumah gua gede ya? Emang gede rumah lo? Ya nggak usah disebar-sebarin kan? Lu sebar-sebarin gosip. Kan biar bisa nampung itu Airbnb. Dapat Iya, pemasukan. masih ada 1 kosong, gue udah bilang juga kalau ada. Di atas bisa. Di atas bisa. Di belakang mau bikin konten masih banyak, masih lega itu. Bener. Iya. Cuman tetangganya ada yang rese. Iya betul. Nenek-nenek itu. Iya betul. Emang nenek-nenek yang mana? Kakek-kakek, Cing. Kakek-kakek ya? Itu yang kemarin mau Agak ngeviralin jauh. Iya. 2 rumah. Iya. Agak jauh. Nggak boleh ada tumbuh ilalang Iya juga. betul. Karena berapa dolar gitu ya. Iya. Makasih Panji, makasih Gamila. Thank you, Sehat Cing. selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di New York karena anak gue pengen ke sana tuh. Pengen nonton Biba Dubi. Oh. Penyanyi ada Biba Dubi, penyanyi Filipina. Tapi ngetop banget buat dia sih. Mudah-mudahan ya. Iya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.